Ini dibimbing Roh Kudus ya. Roh Kudus yang ngajarkan ini. Berkuar-kuar kau Slim. Ya kenapa emang kami berkuar-kuar? Emang salah kami ngomong kami demokrasi kok di Indonesia ini kan boleh berkuar-kuar asal ada data. Terus kau kesini mau ngapain? Mau tantrum? Oh tersakiti kan aku bilang tadi Kristen jangan nonton ini nanti kalian tersakiti karena data yang kutunjukkan itu Kan yang kau menyakitkan. katakan tadi Yesus bawa apa? Yesus bawa apa? Yesus nggak bawa apa-apa. Kau ceritakan Yesus. Tuhan kau nggak bawa apa-apa. Yang dibecak bagi mereka. Ini sekelas Nabi kau anggarkan buat peradaban. Teman-teman kalau mabuk ciu jangan naik ya. Minum tua makan babi jangan naik dulu ya. Hawa-hawa kegelapannya masih terasa. Membawa penyelamatan Nabi itu tahu kau tidak bawa peradaban. Ya siapa yang diselamatkan Kau Tuhanmu? sekolah 10 tahun lagi pun kau takkan pandai kau. Iya siapa? Kenapa selalu sibuk dengan agama orang? Karena saya pendiskusi. Kenapa kau ngelarang-larang? Emang Kenapa kau bapak tidak mau- moyang negara ini? Orang di negara aja kita boleh kok. Emang ada larangannya di undang-undang? Agama kau. Ya kan Kenapa aku tidak diskusi berdiskusi agama-agama. Ya aku agama-agama aku bahas. Kenapa? Takut kau agama kau dibongkar kebobrokannya? Malu kau kalau agama kau dibahas. Takut kau, Justru malu. agama kau yang Kau tidak nggak jelas. ngerti. Agama kau yang nggak jelas mana bukti Agama kejelasan kau agama yang kau? tidak jelas. Yaudah, siapa penulis kitabmu? Siapa penulis kitabmu? Siapa penulis Nenek kitabmu? moyang. Nenek Oh moyang. nenek moyang. Nah, Ternyata banyak air mata. habis syahadat itu kan salam-salaman, peluk-pelukan gitu kan. Aku yang nggak sadar juga meluk istri orang, aku ditegur. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Nirfa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun, atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tukang becak membawa peradaban becak. Ini sekelas Nabi yang dianggarkan aja bawa peradaban. Aduh, Enggak. Nah, terus guna kau ngomong kayak gini apa sih gunanya? Manfaatnya apa? Ini kau ngomong ini dibimbing Roh Kudus ya. Roh Kudus yang ngajarkan ini. Berkuar-kuar kau Slim. Ya kenapa emang kami berkuar-kuar? Emang salah kami ngomong kami demokrasi kok di Indonesia ini kan boleh berkuar-kuar asal ada data. Terus kau kesini mau ngapain? Mau tantrum?
Oh tersakiti, kan aku bilang tadi Kristen jangan nonton ini, nanti kalian tersakiti karena data yang kutunjukkan itu Kan yang kau menyakitkan. katakan tadi Yesus bawa apa? Yesus bawa apa? Yesus nggak bawa apa-apa. Nah, kau ceritakan Yesus. Tuhan kau nggak bawa apa-apa, nggak ada gunanya buat peradaban. Tapi Kan gitu. kau kita ada bawa apa-apa? Peradaban. Ada. Sekelas Nabi bawa peradaban. Iya, Tukang memperbaiki becak pun peradaban. bawa peradaban, tahu? Nggak ada. Tukang Siapa yang becak. bilang? Siapa bilang tukang becak merubah peradaban? Ya kau tanya tukang Siapa? becak itu. Siapa nama tukang becak yang pernah merubah peradaban? Namanya siapa? Ya peradaban di becak bagi mereka. Ini sekelas Nabi kau anggarkan bawa peradaban. Teman-teman, kalau mabuk ciu jangan naik ya. Minum tua, makan babi jangan naik dulu ya. Hawa-hawa kegelapannya masih terasa. Membawa penyelamatan Nabi itu tahu kau tidak bawa peradaban. Ya siapa yang diselamatkan Kau Tuhanmu? sekolah 10 tahun lagi pun kau takkan pandai kau. Iya, siapa yang pernah diselamatkan Tuhanmu? Hah? Berarti Nabi itu sekelas tukang becak lah itu bawa peradaban. Loh. Kok nabiku pula kau samakan tukang becak? Tuhan kau tuh naik keledai. Tuhan kau naik keledai itu kau setarakan dengan tukang becak. Jangan kayak gitu. Kalau kita berargumen aja, nggak usah tegang-tegang kejang-kejang, nggak perlu kayak gitu. Kau pikir hebat kau ngomong kayak gitu? Nggak hebat, brother. Lagian kau bawa tukang becak. Hebat kau, tahu kau? Iya, kalau nggak ngapain kau naik ke atas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau bawa-bawa, kau bilang-bilang Yesusku, Muhammadmu itu aja kau ceritakan. Tak perlu kau ceritakan Yesus. Lah, Yesus tuh keperadaban kok, kau pula yang nggak boleh nggak melarang aku menceritakan dia. Kau hapuslah dari sejarah dia. Bisa kau ceritakan, Yesus tak ada sama kau. Memang nggak ada Yesus itu, jangankan sama aku, kau aja nggak kenal Yesus kok. Jangan kau ceritakan Yesus. Ih, suka-suka aku lah, kok kau pula ngatur. Ya aku pun suka ceritakan Nabimu. Iya, nggak bisa kau suka-suka di sini. Kau nggak ada hak di sini, kuludahi kau kan? Nggak bisa kau suka-suka di sini. Mentang-mentang ada Tuhan dalam lubang hidung kau. Kau pikir bapak moyang kau yang punya negara ini bisa kau atur-atur kami umat Islam? Kok nggak boleh kami membahas Yesus? Yesus itu tuh keperadaban yang tidak berguna buat peradaban, karena memang nggak ada. Coba aja aku tanya, apa gunanya Yesus buat peradaban? Nabiku ada manfaatnya buat peradaban. Nah, Tuhan kau ada nggak? Kan itu yang kutanya. Kalau Tuhanmu nggak ada buat peradaban, jangan kau marah-marah sama aku lah. Kan di sini argumentasi. Aku cuma bertanya, apa guna kehadiran Yesus di dunia bagi peradaban? Gitu aja kok. Kok repot? Kok malah ngamuk-ngamuk? Nggak usah ngamuk-ngamuk. Malah kasihan bunda ya, Tuhannya aja di urusan ketiga, yang buat Michael Hart, Rasulullah di urutan pertama. Aneh, ada Tuhan kalah sama manusia. BX. Ya BX, nanyanya jangan di typing, langsung aja buka mic. Silakan. Kristen atau non Kristen? Islam atau non Islam? Kristen. Ya, silakan. Tema kita adalah apa gunanya Nabi Muhammad dan Yesus untuk peradaban. Guna Nabi Muhammad ada secara natural, Nabi Muhammad kelahirannya membawa berkah. Kedua, gara-gara dia lahir tidak jadi Mekah dihancurkan. Tapi ketika Yesus lahir ke dunia, justru setelah Yesus pergi ke surga, hancur Yerusalem, diserang Raja Titus, dihancurkan pasukan salib, berdarah-darah. Dan pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad bisa memperbaiki peradaban yang rusak gara-gara kelakuan mayoritas Kristen pada abad ke-8, yaitu di abad ke-9, kalau Yesus ini ajarannya apa yang memperbaiki peradaban? Silakan dijawab BX pakai data. Kenapa bahasa agama orang? Karena saya pendiskusi lintas agama. Di Al-Quran ada tertulis bahasa agama orang. Ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah dengan cara hikmah, dan kemudian kalaupun mau berdebatlah dengan cara yang baik. Kenapa selalu sibuk dengan agama orang? Karena saya pendiskusi. Kenapa kau ngelarang-larang? Emang Kenapa kau bapak tidak mau- moyang negara ini, orang di negara aja kita boleh kok? Emang Kenapa ada tidak larangannya di undang-undang? diskusi agama kau? Ya, karena Kenapa aku tidak diskusi diskusi agama-agama. Ya, aku agama-agama yang Kenapa? aku bahas. Kenapa? Takut kau agama kau dibongkar kebobrokannya? Malu kau kalau agama kau dibahas. Takut kau, Justru malu. agama kau yang Kau nggak jelas. ngerti.
Agama kau yang nggak jelas, mana bukti Agama kejelasan kau agama yang kau? tidak jelas. Ya udah, siapa penulis kitabmu? Siapa penulis kitabmu? Siapa penulis Nenek kitabmu? moyang. Nenek Oh, moyang. nenek moyang aku. Ya udah, kau tanya sama nenek moyang. Nenek Turun kau. moyang lu. Ya turun kau bawa nenek moyang pula. Kau pikir mentang-mentang kau jantan buka kem aku takut gitu. Jumpa kau pun aku nggak takut. Hakku kok kau mau batasi. Sejak kapan negara ini melarang kita membahas agama di ruang publik? Kalau ada undang-undangnya aku berhenti. Undang-undangnya aja nggak ada, kitab kau aja dijual di mana-mana. Kok aku pula nggak boleh bahas? Kau boleh bahas agama orang Kristen-Kristen laknat ini. Kalian buka komal agama kami yang kalian usik-usik. Di STT kalian belajar agama kami. Hantu blau kalian. Sok-sok gaya kalian. Sok-sok merasa tertindas. Nggak usah kau sok-sok baik depan kami. Hak kami membahas secara ilmu pengetahuan. Kami adalah umat yang diizinkan belajar dan mengajar. Aku ini mengcounter ketika kalian selama ini sibuk mengatakan nabiku begini begitu. Aku balik dengan mengadakan, mari kita bahas secara ilmu pengetahuan. Betul nggak ada manfaatnya Tuhan kau bagi peradaban? Kalau nggak ada bukti Tuhan kau bermanfaat buat peradaban, kenapa aku yang kau marahi? Nggak ada moral kalian ini umat Kristen ya. Memang betul kutanya. Apakah umat Kristen ini anti ilmu pengetahuan? Ternyata betul anti sekali ya. Kita berbicara menggunakan ilmu pengetahuan, kajian historis. Mereka melarang kita membahas itu. Ini yang terjadi kepada Galileo waktu dia dibunuh karena mengatakan dunia bumi ini punya teori apa, teorinya heliosentris ya. Bertentangan dengan gereja, dibunuh dia apa dia diasingkan dia. Hipatia, seorang wanita yang adalah filsuf, dibunuh sama patriark gereja. Andainya orang seperti tadi mayoritas, habis kita dibunuhi satu-satu karena belajar. Orang tadi kalau banyak di Indonesia, ini akan merendahkan ilmu pengetahuan karena nggak boleh bahas ilmu pengetahuan yang dikaitkan dengan agama. Menurut dia, karena menurut dia agama kami jangan kau bahas, cukup kami aja yang membahas agama kau. Enak aja kau. Giliran agama kami kau bahas, giliran kami mempertanyakan kepadamu apa kehebatan Tuhanmu, apa gunanya bagi peradaban, mencret kau. Ngomong sembarangan seolah-olah Indonesia ini punya nenek moyangmu. Kita ada undang-undang, bos. Undang-undang dialektika tuh boleh, ya, boleh berdialektika itu, asal omongan itu ada dasarnya. Kok kau pula yang ngatur aku? Bukan donatur ngatur kau. Emang kau siapa? Aku harus ikut kata-kata kau. Kau presiden aja, andai presiden naik ke sini bilang nggak boleh bahas agama, nggak, belum tentu aku berhenti. Harus ada kesepakatan kita dulu. Oke, kalau kita sepakat tidak boleh membahas agama di ruang publik, semua berhenti membahas agama. Ini kau. Kalian Kristen membahas agama kami, diam kau. Tepuk tangan kau. Diam dulu, aku lagi marah. Diam dulu, aku lagi marah. Aku lagi emosi. Diam dulu ya. Nah, giliran kami membandingkan secara langsung menggunakan data ilmu pengetahuan, mencret kalian, tertindas kalian terasa. Anti ilmu kalian ini. Aku cuman bertanya kok apa gunanya Tuhanmu bagi peradaban? Agak sulit ternyata menjawabnya ya. Oke lah kalau begitu ya anak bunda. Lanjut. Siapa ini? Roberto. Iya, siang Roberto. Roberto mau bertanya atau mau menunjukkan bahwa Yesus ada gunanya bagi peradaban? Silakan, Dek. Saya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Roberto Edrianus. Salam kenal, brother. Kami dari Katolik. Siap, brother. Salam kenal. Salam kenal juga Ibu apa nama ini? Ibu Riri. Ibu Gembala. Ibu Gembala. Ini tulisannya Rifa mau doa 4. Ibu Rifa saja saya panggil kah? Boleh, boleh. Boleh. Begini. Ibu Rifa mau binti Magdalena boleh. Iya, Ibu Rifa saya boleh bertanya kah? Oh, boleh sekali. Di sini tugas orang Kristen sebenarnya hanya bertanya aja. Dan tuntutan saya kan gini, orang Kristen naik ke sini membuktikan kalau Yesus berguna bagi peradaban. Kalau tidak bisa ditunjukkan ya bertanya aja. Silakan, Bang. Ya, saya cuma bertanya saja karena saya pun tidak mendalami selalu itu karena saya tidak pernah baca kitab juga itu. Boleh. Kesibukan saya di kampung itu kan susah. Oh iya. Iya Kami sih. ini saja ke rumah teman itu, menuju rumah teman mau 3 kilo baru bisa dapat sinyal itu. Oke, boleh. Gini, kami mau mempertanyakan begini. Saya mau mempertanyakan. Kebanyakan ini Kristen Katolik sama Protestan itu kami tidak sejalan itu ya. Karena mereka itu bilang itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan kami di kampung kami semua bahwa Yesus itu adalah utusan. Hanya Allah.
Iya benar itu. Keren banget abang ini. Tapi mereka itu mendm saya, dia bilang kamu ini Kristen sesat kamu. Tidak, Hati-hati saya- bang, hati-hati bang. Abang dibunuh loh. Mereka tuh dulu pernah loh kayak gitu. Yang bidat tuh dibunuh loh bang. Abang hati-hati ya. Tidak, Karena mereka saya bisa tidak radikal. takut. Kalau saya tidak takut karena saya menyampaikan kebenaran itu, walaupun saya mati karena saya yakin itu karena Yesus itu adalah utusan. Siapa bilang dia itu Tuhan? Abang Kalau bisa buka bilang- cam nggak? Tidak Abang bisa saya buka tidak. cam. Mengapa saya tidak mau? Karena mereka mau tandain saya. Maka saya Oh kata iya keluarga, bang, hati-hati ya bang ya. Nanti Iya, mereka tidak rusak apa-apa, kehidupan tidak abang apa-apa. ya. Tidak Kalau saya apa-apa, memang tidak sabar-sabar. Oke abang cerita aja dulu bagaimana pendapat abang tentang Yesus dan kasih tahulah sama mereka bang. Kalau diskusi aja baik-baik, jangan kayak tadi nyerang-nyerang, mancam-mancam, mentang-mentang kau laki-laki bilang Unirifa tuh nggak takut sama kau bilang. Iya. Lanjut bang, Begini lanjut bang. teman-teman, saudara-saudaraku yang sependapat samaku saja lah, yang tidak mau sependapat sama saya tidak apa-apa lah. Kita ini adalah satu NKRI. Kita tidak boleh ribut-ribut. Kalau mau Betul, nggak boleh diskusi, ribut-ribut. Diskusilah dengan Diskusi baik. aja. Diskusi dengan baik, Iya diskusi nih. dengan tenang. Kalau saudara kita umat Islam, bukan saya membela, tidak. Mereka itu kalau ditanya dengan baik, mereka baik. Kalau mereka ditanya dengan kasar, mereka pasti ditanya dengan kasar lah. Iyalah, kami kan harus adil bang. Masa Iya. kami ditampar pipi kiri, dikasih kanan? Enggak bang, kami nggak diajarkan begitu. Kalau kalian Kami tak- boleh, Iya. kami Kalau harus kalian- bersikap keras bang kepada orang-orang yang menghujat ini. Enak aja dia masuk-masuk melarang-larang saya mempelajari agama dia. Emang agama punya nenek moyang dia sendiri? Kan Bible itu literasi. Yesus itu katanya tokoh peradaban. Ya boleh dikaji lah, boleh dipertanyakan lah. Masa nggak boleh dipertanyakan? Bagaimana menurut abang itu bang? Kasih taulah sama mereka bang, biar mereka tuh agak sedikit beradab gitu. Yalah, kita terima saja lah, sesuai apa kata Bible lah. Kalau kalian yang paham baca Bible itu, kalian ikuti saja lah. Karena itu kan benar-benar itu sudah kitab yang sudah tidak bisa diubah lagi itu. Sebaliknya juga dari kitabnya orang Islam tuh, semuanya itu real, tidak ada yang diubah-ubah lagi. Janganlah kalian suka-suka penghujat-hujat itu, tidak baik saudaraku. Iya, ini bagus abang ini nih. Kita Kalau kan diskusi bilang, bang, kalian- diskusi itu menambah wawasan. Iya, kan kita kan diajarkan oleh pendeta kita kasih. Kenapa kalian tidak keluarkan itu kasih? Apa arti Iya. kasih itu? Jikalau kita lagi diskusi itu, kita biarpun dimarah di apa, kita harus tenang, harus Tenang. Oke bang Roberto, nanti karena anda kalau mau bertanya tentang Islam saya izinkan bertanya ya. Saya mau sapa yang lain dulu ya. Agus JMB, Muslim atau non Muslim? Kok aku masuk ya? Muslim, Keturunnya. Muslim. Uni, Muslim, Oke. Uni. Ayah aku turunin dulu ya, soalnya penuh kali kita sama Islam. Cuman satu slot buat Kristen ya, banyak kali kita ya. Umi, saya boleh Aku aja dulu Bunda. Aku aja Boleh. dulu. Uni, itu aku tuh dulu Uni. Izin ya, biar aku naikin yang itu. Ya boleh bertanya Roberto tentang Islam boleh, tentang tentang pengetahuan saya tentang agama Kristen juga boleh. Kalau mau tahu apa aja yang saya sudah tahu gitu. bertanya tentang itu, tentang Kristen saja ya Umi. Boleh bang, boleh bang. Begini Umi, apakah benar itu bahwa Yesus itu adalah benar-benar utusan? Kalau saya meyakini itu utusan karena saya membaca di surah Yohanes sama pakai kitab teman saya. Jadi gini bang, saya ini tidak boleh berkata dari diri saya sendiri. Saya nggak boleh bilang menurut saya. Ya, kalau menurut saya itu bolehnya itu misalkannya saya diminta untuk menganalisa, saya diminta untuk mengidentifikasi, saya diminta untuk menunjukkan bukti-bukti, itu baru dari saya. Tapi kalau ditanya Yesus itu siapa? Ya kita hargailah kitab sucinya orang Kristen. Mari kita merujuk kepada kitab sucinya orang Kristen. Nah, maka pertanyaan yang muncul adalah siapa Yesus menurut Yesus? Sepakat nggak? Iya. Nah, mari kita tanya siapa Yesus menurut Yesus. Kita ambil seluruh data yang ada saja, ya. Saya kasih Anda data beberapa, silakan Anda kaji ini, ya. Saya tidak ada Bible, Umi, gimana? Ya, nanti Anda catat aja, Bang, kalau Anda perlu, catat aja. Oke. Nah, Santolius, sini dulu sebentar, Santolius. Pinjam dulu pulpen kamu sama buku sebentar. Aku mau pinjam sebentar dulu.
Ya Umi, oke Umi. Abang buka di Lukas pasal 19 nomor 10, catat aja dulu. Di sini Yesus mengaku sebagai anak manusia. Apa tadi? Oke. Lukas 19 nomor 10. Yesus mengaku sebagai anak manusia. Oke. Ya, Anak setuju. manusia ini secara eksplisit ya. Ya, Yes. benar, setuju. Bukan alegori. Yang kedua, dia mengaku sebagai Mesias atau Kristus. Markus 14 nomor 62. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Abang tahu arti Kristus? Tidak Umi, ajarin saya lah Umi, tidak paham Nah, saya. Kristus ini adalah bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani Mesiah. Mesiah dulu itu diberikan kepada orang-orang yang dipilih Tuhan, seperti Saul, Daud, Kores, dan beberapa orang dalam perjanjian lama dikatakan Mesiah. Nanti saya kasih datanya. Mereka ini diurapi, dari kata urap bahasa Jawa kalau nggak salah, dibaluri dengan minyak. Setelah dibalur dengan minyak, kemudian mereka adalah orang-orang pilihan. Inilah yang disebut dengan Mesiah. Siapa mereka? Mesiah-Mesiah ini adalah orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan diantaranya, atau raja-raja yang diangkat oleh Tuhan menjadi pemimpin untuk Bani Israel. Maka apakah Yesus Mesias? Betul. Di Islam kami menyebutnya sebagai Al-Masih, putra Maryam. Dari kata masaha artinya mengusap. Sama itu dari kata urap itu. Nah, jadi Al-Masih putra Maryam ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk membimbing Bani Israel. Makanya dia berkata dalam Bible, aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat, bukan untuk penyesat. Dalilnya ada dalam kitab Anda itu. Orang-orang tersesat ini siapa sih? Orang-orang tersesat ini adalah orang yang mereka itu disesatkan, salah memahami, belum ada ilmu. Stikernya dek. Nah, mereka adalah orang-orang tersesat. Kemudian para penyesat siapa? Orang yang tahu kebenaran tapi menyelewengkan. Dialah yang dikutuk oleh Yesus sebagai ular beludak, yaitu para Saduki dan Farisi. Nah, pertama dia ngaku anak manusia. Sama kita dengan Islam, Kristen gak perlu berdebat tentang hal itu. Karena saya percaya dia anak manusia, Anda juga percaya, di Bible juga dikatakan dia Mesias. Kristen percaya, saya percaya. Moms Andri naik ke atas ya, saya mau belajar cara yang tidak tersesat ya. Saya naikkan Moms Andri ya, dia bilang saya tersesat. Orang kalau cuma ngomong bidat-bidat aja nih sama kayak zaman dulu nih, penjahat-penjahat biasanya. Kemudian dia mengaku bahwa dia satu dengan Allah Bapa, yaitu Yohanes pasal 10 nomor 30. Baca, aku dan Bapa adalah satu. Nah, banyak orang Kristen mengatakan bahwa maksud aku dan Bapa satu ini adalah satu dalam makna harfiah, yaitu Yesus itu dimasuki oleh Bapa atau dia adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi itu sangat bertentangan kemudian kalau menggunakan perkataan Yesus yang lain bahwa Yesus juga berdoa kepada Bapanya, ya Bapa, jadikanlah mereka satu dengan kita, satu seperti engkau dan aku, yaitu satu. Artinya mustahil di sini satu dalam makna satu plek ketiplek seperti satu pena, tidak mungkin. Maka mari kita rujuk kepada pernyataan Yesus satu dalam apa? Tentu satu dalam hal pengajaran. Nah, kemudian artinya kalau kita bisa lihat dia adalah orang yang benar mengajarkan firman Tuhan. Dia menyampaikan apa perkataan Tuhan. Dalilnya mana? Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepadanya. Itu dia ya. Nah, lanjut. Yesus juga mengaku sebagai apa? Sebagai seseorang yang adalah roti hidup. Roti diperumpamakan sebagai firman, firman yang hidup. Maksudnya apa? Bukan firman yang menjelma jadi manusia, karena ini bertentangan. Kemudian kalau dia adalah firman yang menjelma jadi manusia, kenapa dia harus mendengarkan firman lagi? Firman yang menjadi manusia itu adanya di dalam kitab Yohanes pasal 1 sampai 14 kalau Anda baca, yang mana ini tidak ada kejelasan apakah itu diajarkan Yesus atau tidak, bukan perkataan Yesus. Tapi saya membawa semua perkataan Yesus. Kata Yesus, akulah roti yang hidup. Akulah terang dunia. Saya sepakat. Akulah pintu. Yes. Akulah gembala yang baik. Iya. Akulah kebangkitan dan hidup. Maksudnya apa? Akulah kebangkitan dan hidup bukan berarti dia mati dan bangkit. Kenapa? Maksud akulah kebangkitan dan hidup. Memang yang namanya nabi itu menjadi asbab orang-orang hidup di akhirat nanti dengan bahagia kalau mengikuti nabi tersebut.
Nah, kemudian akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia bukan tujuan. Akulah pokok anggur yang benar. Dialah nabi dan utusan yang benar. Dan Yesus ini adalah seorang nabi yang memiliki mukjizat. Nah, inilah yang kita sepakati bersama. Yang tidak kita sepakati adalah ketika orang Kristen mainstream mengatakan bahwa kalau orang Tritunggal berkata dia bukan Bapa, tapi pribadi lain dari Bapa itu sendiri. Tapi orang Oneness berkata dialah Bapa itu sendiri. Marcion berkata dialah Tuhan yang sesungguhnya, bukanlah Bapa. Jadi kalau kita merujuk kepada orang-orang Kristen, ada beberapa pandangan. Triteos setara. Ini merujuk kepada pemahaman bahwa ketiga entitas ini adalah Allah dan mereka setara. Tritios subordinat. Seperti Pak Jody Hendarto, dia percaya bahwa Yesus adalah Theos juga, tapi lebih rendah daripada Bapa, alias subordinat. Hierarkinya ada. Orang Marcion di abad kedua, ya, yang mengkanon Bible, mengatakan bahwa Tuhan Perjanjian Lama dengan Tuhan Perjanjian Baru itu berbeda. Orang-orang Sabellian yang mengikuti ajaran Sabellius mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi Bapa sendiri. Nah, kalau orang-orang monarki modalisme percaya bahwa Yesus itu bisa berubah sesuai dengan pekerjaannya, ya. Kemudian kalau menurut orang saksi Yehova itu sama dengan orang-orang Unitarian, bahwa Yesus di bawah dari Bapa itu sendiri. Nah, orang Islam ini bagaimana sih pandangannya? Orang Islam ini pandangannya adalah sesuai dengan yang dia katakan, bahwa dia adalah utusan, iya, bahwa dia adalah nabi, iya, dia Mesias, iya, dia berilmu, dia pintar, dia baik, iya, tapi dia tidak terkutuk dan dia tidak pernah menyombongkan diri dan dia tidak pernah mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Itulah dia yang kami imani dari orang yang kami cintai. Dalam dialek Arabnya bernama Isa Al-Masih, dalam dialek Suryani atau dalam dialek Aramaiknya Isoa Masaha. Karena dia dipanggil oleh orang Yunani dari kata isu ditambahkan usnya, jadilah Isus. Orang Indonesia bilang Yesus, orang Inggris bilang Yesus. Nama aslinya siapa? Menurut orang-orang scholar Kristen, dalam kaidah bahasa Ibrani namanya Yeshua, dalam kaidah Suryani namanya Isoa, dalam dialek Arabnya namanya Isa. Hampir sama, beda dialek aja, merujuk kepada orang yang sama. Seperti itu. Kurang ajarnya orang-orang mengganti nama dia, ditambah-tambahi jadi Yesus, jadi Yesus. Itu bukan nama aslinya, tapi itu nama dialek Yunaninya yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Aramaik dan juga bahasa-bahasa Semitik lainnya. Seperti itu, saudaraku. Silakan pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Umi atas pencerahannya ya. Di sini saya mau tanya lagi ya, bolehkah Umi? Silakan Abang. Saya buka kitab teman saya dulu ini. Saya mau ini Umi, saya penasaran ini. Saya buka di kisah para rasul. Baru Allah dijanjikan satu di dalam kitab yang pertama, aku telah menulis hai Theophilus mengenai semua yang dilakukan dan diajarkan toh oleh Isa sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelumnya melalui Ruh Allah yang Maha Suci. Itu yang maksud saya, itu bingung saya itu Umi. Kok ada Ruh Ya. Allah? Roh Allah itu bukan berarti Allah adalah roh. Kalau roh Allah adalah roh, nanti roh jahat adalah Allah. Kenapa? Yang namanya roh berasal dari Allah. Karena roh adalah ciptaan Allah. Coba tunjukkan ada kata Roh Kudus dalam Bible Perjanjian Lama, nggak ada. Ya, mari kita lihat. Perhatikan teman-teman. Kalau roh Allah artinya Allah adalah roh, blunder kawan-kawan Kristen. Kenapa? Karena ada ruah ra'ah Elohim. Ruah ra'ah Elohim artinya roh jahat Tuhan. Apakah Tuhan ada roh jahatnya? Ayo anak bunda, ya? Tidak. Mari kita lihat teman-teman, bahwa yang namanya roh itu dari Tuhan semua, saya sepakat. Karena memang yang namanya roh itu dari Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Bukan berarti Tuhan merasuki Saul.
Masa Tuhan masuk ke dalam diri Saul? Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Masa iya? Kalau ruah Elohim artinya Allah adalah roh, maka roh jahat ini juga adalah Allah. Bahaya orang-orang Kristen. Jadi Tuhannya ada dua jenis roh, roh jahat dan roh baik, kan gitu. Nah, bagaimana cara memahaminya dalam konsep Islam? Dalam konsep Islam, yang disebut sebagai Roh Kudus itu ada dua. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Roh Kudus itu tidak ada dalam kitab kalian. Bahasa Ibraninya misal Ruach HaKodes, ya. Di dalam kitab kalian Pneuma atau Holy Ghost. Roh Kudus itu bahasa Arab, artinya roh yang suci. Kenapa dikatakan roh suci? Karena memang orang-orang seperti Nabi Isa dan nabi-nabi lainnya itu suci. Ruhnya juga suci. Bahkan nabi yang membawa ruh itu yang bernama malaikat Jibril yang dikatakan Roh Kudus juga suci. Malaikat Jibril itu bukan orang yang bermaksiat, suci. Dan Al-Quran dikatakan Roh Kudus karena Al-Quran juga suci, bisa menghidupkan hati yang mati. Jadi kenapa mereka dikatakan ruh suci? Karena mereka itu esensinya suci, tidak ternoda oleh dosa. Para nabi semuanya suci. Di mana itu tertulis? Dalam kitab Kristen. Kristennya aja yang mengingkari. Mereka yang sering berbohong. Kenapa? Dia bilang hanya Yesus yang suci. Padahal para nabi semuanya suci. Di mana tertulis? Lukas pasal 7 nomor Lukas pasal 1 nomor 70. Gitu. Mana tertulis? Seperti ini. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Maka orang Kristen yang banyak berbohong di hadapan saya mengatakan hanya Yesus yang suci. Ini adalah para penipu-penipu ulung yang ingin menyesatkan. Mereka mengklaim bahwa hanya Yesus yang suci. Tahu-tahu di kitabnya tertulis bahwa nabi-nabi suci. Begitu, saudara. Iya, Umi. Di sini di kisah-kisah para rasul saya baca ini di nomor 14 ini, Umi. Mereka semua dengan sehati tetap memanjatkan doa atau bersama. Di antara mereka ada saudara-saudaranya Isa dan beberapa orang perempuan termasuk Maryam ibu Isa. Yang sini saya pertanyakan, Isa itu kan Yesus ya, Umi ya? Benar kan, Umi? Ya. Yang anak Maria iya, yang mengajarkan kebenaran iya. Iya kan, saya sepaham ini, Umi. Isa itu kan ibunya, anaknya itu ibunya namanya Maryam itu, ibunya Isa itu. Sedangkan mereka saja berdoa. Tak mungkinlah kok Tuhan berdoa kepada Tuhan. Dari situ teman-teman saudaraku yang dibawa Kristen, tolonglah kalian berpikirlah dengan cerdas. Cukup sajalah kau sembah Allah. Kenapa kau sembah Yesus sebagai utusan? Itu tidak masuk akal. Bagi saya tidak masuk akal itu. Kalau ada Oten yang mau naik, mau ngobrol sama saya, boleh saya bantai ini. Boleh. Ya, kalau mau membantah Bapak Kristen Katolik katanya, tadi Katolik ya? Iya. Mau membantah Pak Roberto boleh, membantah saya juga boleh, menjawab pertanyaan saya juga boleh. Yang Kristen boleh. Tapi jangan kemasukan roh Pneuma ya. Saya nggak berani lawan Pneuma, capek, suara saya lagi habis. Halo, Warkudro. Halo, Megudro. Halo. Oke, halo Bang Werkudo. Halo Bang Werkudoro. Kayaknya lagi tidur dia nih. Oke. Lagi nih. Ferry. Tanya lagi kalau belum ada. Boleh. Saya mau tanya lagi. Boleh. Di Rasul-Rasul masih ya, Umi. Saudara-saudara, apa yang diwahyukan dahulu oleh Roh Allah kepada Nabi Daud di dalam kitab suci mengenai Yudas memang harus terjadi. Yudas itu sebagai apa menurut Umi?
Kalau kita bicara yang namanya tokoh-tokoh di dalam kehidupan para nabi itu, mesti ada orang-orang yang menjadi asbab nabi-nabi itu direndahkan. Kalau Oke, dalam Umi, Islam Umi. Nabi Muhammad itu ada yang namanya Abu Lahab. Oke, Nah, jadi Yudas ini adalah orang yang mengkhianati Yesus menurut perspektif Bible. Walaupun Iya, kami tidak diberitahu dalam Islam Yudas ini siapa, kami tidak diberitahukan terima oleh kasih. nabi kami gitu. Oke, paham saya Umi. Gini Umi ya. Mengapa saya menanyakan seperti itu Umi? Yudas itu kan adalah pemimpin orang-orang yang menangkap Isa, betul? Hmm. Ya. Kalian yang Kristen di bawah, saudaraku Kristen, tolong dengarkan saya. Mengapa kok Yesus saja bisa ditangkap? Dari situ kamu berpikirlah. Dia itu adalah utusan Tuhan, tidak bakalan bisa ditangkap loh. Kau pikir itu baik-baik itu. Apakah benar itu perkataan saya, Umi? Coba baca dalam Mazmur pasal 105 nomor 15, Bang. Tuhannya orang Kristen yang dalam Tuhannya Bani Israel itu sudah pernah bilang, Tuhannya Daud dalam Bible ya, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Lalu Gimana, Tuhan Umi? yang Gimana? Saya Mas- ada beda teman saya ini. Mazmur 105 nomor 15. Di kitab Injil ya, Umi. Itu perjanjian lama. Di kitab Injil kau, Umi. Di Bible ya. Mazmur. Mazmur. Jos Lamban Raja, Katolik palsu kau. Ya naik aja ke atas, Bang, buktikan kalau dia palsu. Mami aja bacakan aja. Umi aja yang bacakan. Ya, Tidak jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Di Kristen justru percaya kalau Tuhan sendiri mengutus Yesus yang adalah nabi untuk dibunuh, kan agak lain ini. Yat, halo Yat. Yat, Ya. Cik Bari. Cik Bari. Wah, yang nggak ada kepentingan turun Halo, ya. Bang. Yang nggak ada kepentingan turun ya. Halo Bang Yat. Yat, halo. Jam berapa nanti Bang Dul itu mualaf, Dek? Habis Jumatan tadi. Siapa yang mau saya mendampingi Jumatan. nanti? tanya, Umi mau tanya Ya. apa itu? Apa itu mu'alaf itu? Apa itu arti mu'alaf? Saya Mualaf itu orang-orang yang hatinya dilembutkan untuk berpindah kembali ke fitrahnya sebagai Islam. Siapa nanti deh yang menemani? Undang Ustadz dulu deh, biar nih siapa yang mau diundang? Enggak, dia ini di masjid tuh nih, di masjid. Oh, di masjid. Jadi dia masuk TikTok Ya. nanti. Tadi saya minta ada live, cuman pengikutnya masih Followernya. kurang. Masih dikit. Followernya kurang. Gak apa-apa, habis mualaf dia ke sini. Habis mualaf dia masuk. Tadi dia mau naik Uni. Insya Allah. Barusan baru mau naik, cuman nggak ada tempat. Ya udah, mana ada nggak sekarang? Biarkan Coba di beliau. DM lagi Bang Greg. Ya DM lagi aja. Iya. Kita cerita-cerita aja. Mereka ada 5 orang Cerita yang aja. mau mualaf tadi. 5 orang. 5 orang. Wah, Satu keluarga. Sedih di sini. Satu Edis yang keluarga. nonton 20 juta jiwa, 50 juta jiwa, nggak ada yang murtad. Umi, Ya kita kalau- yang nonton cuma 1000. Ya Umi, Bang. kalau mu'alaf itu harus bawa keluarga itu wajib. Kalau mampu, nggak wajib. Kalau mampu itu kan pilihan. Agama itu pilihan. Kalau keluarganya nggak mau, jangan dibawa Bang. Tapi pelan-pelan. Buktikan kebenaran Islam kepada keluarga Anda. Dan Anda harus membuktikan kebenaran Islam dulu. Setelah Anda mampu membuktikan kebenaran Islam, baru berpindah. tidak Umi. Kami tidak. Kalau mu'alaf itu mungkin jauh masih. Kami karena kan keluarga kami masih mayoritasnya orang-orang kami semua. Cuman Ya. kami ingin pelajari dulu nantilah. Ya, ya, belajar dulu. Saya ada empat anak saya ada tiga. Istri saya dua Aduh, kan. istrinya Jadi, dua. jadi saya ada lima berapa saudara saya ya? Greg, Ada enam. no, double deh. Ada enam Gofur aja saudara. ambil alih sama Jun. Greg dia maju soalnya di mute aja. Ini nih, saya mau ke toilet dulu ya. Tolong dipandu Gofur ambil alih. Gofur, konteks pertanyaan ini ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gofur, konteks pertanyaan kajian kita ini adalah mereka boleh menjawab dan menjelaskan bahwa Yesus itu berguna buat peradaban, buktinya mana. Lalu kalau mereka tidak mampu menjelaskan itu, mereka bertanya aja ya. Ambil alih Gofur sama Jun sama Greg ya. Insyaallah. 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 Iya. Oke, saya mau tanya dengan siapa ini ya? Ke mana aja Bang boleh. Insyaallah kita jawab. Iya, begini Saya saja. sambil nyiapin sambil nyalain laptop ya Bang Greg ya.
Iya. Ya. Tadi kesini beliau ya. Tadi Bang. Ada bang. Coba di DM bang. Pengen banget beliau naik tadi. Banget beliau. Tadi Cuman device satu doang. Tadi ada ini nggak dia? di bawah. Aku mau naikin bingung karena nggak ada penggantinya. Iya, tadi teman-teman kita turun aja satu-satunya. Gak apa-apa. Oh. Coba di DM lagi bang. Ini mungkin lagi prosesi bersahadat beliau bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang Roberto, sambil DM aja bang. Aku ini coba tanggapi bang Roberto. Ya bang Roberto. Ya begini ya. Saya ada 6 saya keluarga kan. Itu iya. bagian dari anak sama istri saja ya. Tidak keluarga besar ya. Kalau keluarga besar saya semuanya membenci saya ya, karena kami lain keyakinan ya. Dan tetangga-tetangga saya sampai diasingkan dari ujung kampung ya, tidak apa-apalah. Tidak apa-apa. Yang penting saya masih ada usaha saya di sawit ya. Tenang sajalah. Tidak apa-apa. Karena saya ingin mencari kebenaran ya. Tidak apa-apa. Betul bang. Itu untuk keselamatan kita bang. Wajib hukumnya kita cari keselamatan. Jawabkan Tapi saya ada di Kalimantan Selatan itu kami ada kenal itu, saya punya orang tua angkat itu, dia seorang mualaf juga, dia orang Tionghoa ya. Dia ada WA saya, kalau kamu misal terancam di sana, kamu kesini saja, saya carikan kamu rumah ya, kata dia. Iya, nanti saya mau pelajari dulu lah, supaya tidak langsung gegabah, nanti kasihan semua anak dan istri saya nanti bingung ya. Betul bang. Dan saya mau mempertanyakan ini, mengapa mereka ini masih belum mempercayai Yesus itu adalah utusan, sedangkan Yesus aja itu dilahirkan loh. Saya pernah bilang kepada keluarga besar saya waktu ada apa namanya tuh ceramah kami di rumah itu kan, sesama kami itu membantah, kami bilang lah, kalian kan tahu kalau Yesus itu kan dilahirkan, otomatis lah kalau dia dilahirkan dia bukan Tuhan lah, saya bilang begitulah. Tapi mereka toh masih bilang kamu ini tidak paham tentang Bible, kata dia. Kalau kamu paham tentang Bible pasti kamu tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dari mana Tuhannya loh? Sedangkan mereka itu di rasul-rasul itu saya baca itu mereka semua itu berdoa. Tak mungkin lah Tuhan Yesus itu berdoa untuk diri dia sendiri. Tidak mungkin lah. Tuhan itu kan otomatis kan maha kuasa, seluruh alam ini dia ciptakan. Kenapa kalian begitu? Saya bilang. Maka mereka mencari saya terus. Tapi saya tidak takut sedikit pun. Kalau dia mau baku parang toh, kami siap toh, mati toh. Tidak apa-apa. Ya lanjut bang. Ya begini saja saya mempertanyakan. Di manakah kami harus ibaratnya ibadah itu kan, sedangkan saya ini kan cuma berdoa dengan roh Allah saja, tidak memuja Tuhan Yesus kami, karena kami menganggap Tuhan Yesus itu adalah Rasul. Tapi kami berdoa begini, ya Allah, saya bilang gitu, ampunkanlah keluarga kami semua ini jikalau kami salah, dan kami meyakini bahwa Yesus itu adalah utusan. Saya bilang begitu dalam doa saya itu. Apakah doa saya itu diperbolehkan oleh umat kalian? Oke, baik. Izin. Ya jawab bang. Ya izin saya jawab ya. Pak Roberto, gini. Kalau Anda masih belum, kalau Anda sudah meyakini bahwa Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam, itu adalah satu, ya maka sebenarnya pemahaman Pak Roberto betul. Tergantung sekarang bagaimana cara Pak Roberto ini mengenal Tuhan yang satu, mengenal Tuhan yang Sang Pencipta langit dan bumi yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya Tuhan Pencipta langit dan bumi, walaupun banyak orang yang tidak mengakui itu. Sepakat tidak Pak Roberto? Iya, paham. Tuhan, yang namanya Tuhan Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang memberi kita kehidupan, itu esensinya adalah pasti satu. Ya. Nah, tentang diakui atau tidak diakui itu kembali kepada kita masing-masing. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan yang benar-benar Tuhan itu? Nah, maka kita harus mengenalnya dari para utusan. Utusan itu diutus untuk apa? Utusan itu diutus untuk memperkenalkan siapa Tuhan yang benar.
Kalau Yesus Yesus mengatakan siapa Tuhan yang benar, yaitu aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu satu. Yang kedua Yohanes 17 nomor 3, bahwa hidup yang kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ingat, satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas di situ bahwa Yesus hanya sebagai utusan. Itu Pak Roberto ya. Oke. Nah, pertanyaannya, ya Bang Agal. Nggak, aku mau cuman potong aja. Tolong teman-teman yang di bawah ya, yang ada 2000 lebih penonton ini, tolong follow akun ini ya. Akunku pengen kali aku buka kamera bisa merokok, tapi nggak bisa. Iya, karena pengikutnya masih sedikit. Tolong ya teman-teman di bawah di follow akunku ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa buka data. Silakan lanjut Guru. Amin. Pak Pendeta Gafur, silakan Pak. Oke, Pak Robert, izin saya lanjutkan ya. Jadi satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus ya Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, bagaimana konteksnya Yesus ini turun ke bumi atau diutus ke bumi itu sebagai apa? Sebagai jalan untuk orang-orang pada saat itu, atau orang-orang di zaman itu, atau untuk umatnya. Maka Yesus juga menyampaikan, aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari bangsa Israel. Nah, itu perlu digarisbawahi Pak. Yesus kan sudah sepakat nih, Pak Robert sudah sepakat bahwa Yesus itu adalah seorang utusan. Nah, utusan untuk siapa? Kan mentoknya di sini Pak Robert sebenarnya. Benar enggak Pak Robert? Iya, benar. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kalau di dalam Markus 16 nomor 15 sampai 19 katanya adalah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, itu adalah, mohon maaf, itu ayat titipan. Nanti saya bisa buktikan bahwa itu adalah ayat titipan. Tapi sepertinya kalau Pak Roberto sudah nggak terlalu penting akan hal ini. Yang penting dengan apa kita mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, kan gitu. Nah, saya merujuk ke perkataan Yesus lagi Pak, ya, di dalam Yohanes 14 Pak. Yohanes 14 gini kata Yesus. Ya, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Ingat, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Gitu Pak ya. Nah, siapa seorang penolong lain ini? Siapa seorang penolong yang lain ini? Mohon maaf, ini kita komparasi ya, kita bedah ya Pak ya. Kalau seorang penolong yang lain ini mungkin dalam keyakinan Pak Robert atau mungkin dalam keyakinan teman-teman Kristen lain ini adalah Roh Kudus, betul tidak Pak? Iya. Sepakat ya, Roh Kudus. Nah, kita lanjut tentang roh kebenaran, tentang roh penolong ini. Kita coba buka di Yohanes 16 Pak. Apakah ini benar-benar Roh Kudus yang dimaksud Yesus? Ya, kita bedah di sini Pak. Yohanes 16. Iya. Pasal 12, 13, 14. Yohanes 16. Pasal 12, 13, 14. Benar Bang Akal. Yohanes 16 pasalnya yang ke-5 sampai 7. Oke. Nah, di situ dikatakan gini Pak. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Artinya Yesus kembali ke langit. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Yesus kembali ke langit nih Pak, betul? Nah, dan tiada seorang pun di antara kamu bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Oke, selanjutnya, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita, namun benarku yang... Aduh, kebental ya? Iya, saya lanjutin. Di Yohanes 16 pasal 5 sampai 7 tadi yang disampaikan Bang Gofur. Mana Bang tadi itu kok tidak ada dia di kamera? Ketombak. Ya, enggak, kayaknya baterainya mungkin. Oh, baterainya. Ya, saya lanjutin aja. Kena tombak. Nah, multi aja Bang. Iya. naik lagi Bang Gofur. Lah kok bisa ya? Kok bisa kena tombak ya? Kena tombak ya?
Nggak tahu. Nggak ada ini kok, nggak ada. Oh, berarti laporan. jatuh baterai mungkin. Nggak ada notif Cuman kok. ada tadi ada sempat ada kode tadi, ada kode dikit. Pakai Tapi nggak sempat ada. macet tadi, Nggak ada. tapi nggak ada Oke. laporan. Oke, kita lanjutin aja. Lanjut. Bahwa di dalam Yohanes 16. Uni juga turun Uni ya? Uni juga turun ya Bang Akal ya? Umi turun lagi. Iya. Oke, lanjut. Oh, masih ada Umi. Umi dilanjutin dulu Ini Umi. balas chat dulu. Ini balas chat bentar. Oh iya, baik. Saya lanjutin lagi. Di dalam Yohanes 5, 7, Yohanes 16 pasal 5 sampai 7 dan 8 tadi disampaikan bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi ke rumah Bapa di surga, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Ayat ini bercerita bahwa itu ada Bang Gafur. Baik lagi. Nah, Ya, udah. udah, oke. Bang Gafur masih ada ya? Udah naik, Bang. Udah. Silakan Bang Tapi- Gafur ngomong. Bang Gofur sudah siap, Bang? Waduh, pada kepanasan di bawah ternyata. Ketombak kan? Kena tombak. Bener, lanjutin lagi Bang Gafur. Dilanjutin lagi di Yohanes 16 tadi. Nggak apa. Kita cuma butuh 3 menit untuk bangkit, nggak seperti Tuhan kalian ya. 3 hari baru bangkit. Ya. Oke. Pak Robert, izin saya lanjutkan ya Pak Roberto ya. Jadi di sini dikatakan, tetapi aku mengatakan hal itu kepadamu sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Ingat, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadaku. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya, ingat Pak, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Nah, kalau penghibur ini disebut atau dianggap sebagai Roh Kudus, maka ini batal Pak. Karena apa? Karena saat pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, yang berupa sosok burung merpati itu siapa Pak? Roh Kudus kan? Roh Kudus itu Sudah datang kan? iya sudah datang. Tapi Yohanes 16 di sini mengatakan sebab jika aku tidak pergi, dia tidak akan datang kepadamu. Artinya di sini berbicara tentang Roh Kudus atau bukan? Bukan, Pak. Bukan itu bukan. Ya, jadi siapa sih ini, Pak? Nah, coba kita buka Matius 21 nomor 43. Matius 21 nomor 43 coba, Pak. Matius 21 nomor 43. Jadi fix ya, kalau kita korelasikan roh penghibur ini sebagai sosok Roh Kudus itu sudah gagal, Pak. Berapa tadi Matius? Matius 21 nomor 43. Bentar, saya juga buka nih. Iya. Nah, di sini dikatakan gini, Pak. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu, ya, dan akan diserahkan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, di sini apa, Pak? Ya. Matius berapa tadi, Bang? Matius 21 nomor 43. Nomor 43. Oke, siap. Nah, kalau di sini, kalau di dalam TB itu sedikit diubah, Pak. Sedikit multitafsir ya, maksudnya multi pemahaman kalau di dalam TB. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan-terjemahan lain itu gini, Pak. Bentar, saya ambil dari terjemahan yang lebih mudah dipahami ya. Jadi kalau ini kan multi pemahaman. Padamu kerajaan Allah, iyakah itu kah? Betul. Coba baca dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Itu aku berkata, padamu kerajaan Allah akan diambil darimu dan dipercayakan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah. Kalau di situ tidak disebutkan dengan jelas, Pak. Kalau di situ tidak disebutkan dengan jelas. Namun di dalam terjemahan TSI ya, terjemahan TSI-nya gini, Pak. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Tuhan akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Akan diambil dari kalian, hai bangsa Yahudi, dan diberikan kepada orang bukan bangsa Yahudi. Coba, itu kata Yesus. Iya kan?
Jadi siapa ini? Sosok ini siapa, Pak? Sosok sebagai penolong yang lain, untuk sebagai penolong kalian itu siapa yang dimaksud Yesus? Allah lah, pasti Allah, Pak. Betul, Allah itu pasti, penolong tunggal itu adalah Allah. Namun di sini dikatakan Yesus akan meminta seorang penolong yang lain. Jadi artinya Yesus meminta Allah untuk mengirimkan seorang penolong kepada orang-orang, kepada seluruh manusia. Penggantinya Yesus gitu Bang Greg, mungkin lebih mudah dia terima. Iya, Allah atau Allah apa tadi abang? Allah apa tadi? Allah abang? ya. Apa itu beda? Kita kok hampir sama baca apa kitab kosakata kita kok sama ya? Itu kalau kita mau bahas itu sebenarnya panjang Pak, karena apa nama Allah itu sebenarnya di dalam terjemahan KBBI, terjemahan TB1 itu menerjemahkan kata Allah. Ini hanya saya singkat aja Pak ya. TB1 menerbitkan Bible, Alkitab TB1 itu dia sudah mengakui bahwa nama Allah yang ada di dalam Bible itu adalah mengambil atau meminjam sesembahan, nama sesembahan orang Islam, atau meminjam nama Tuhannya orang Islam. Pak Robert bisa, kalau ada rezeki mungkin bisa beli untuk konfirmasi yang saya katakan ini di buku namanya Mengikuti Jejak Ledeker, jilidnya yang kedua. Di situ jelas bahwa kata Allah. Ini kan ada dapat WA ini barusan tadi ada 5 menit yang lalu sama ayah angkat saya, dia yang orang tua angkat ini di Kalimantan Selatan ini kan. Dia kan mualaf dari Tionghoa dia bilang begini sama saya. Jikalau kamu sudah mantap, nanti kamu kesini saya yang urus paginya, nanti kalau tiketnya saya yang bayar, kata dia kan. Nanti kamu pelajari dulu lah. Iya, saya sudah muak dengan yang saya anut ini, saya sudah bingung saya mau ke sana saja nanti saya rencana saya kemungkinan 2 minggu lagi saya sudah putuskan sama istri tadi, sama istri yang satunya lagi yang tidak mau ikut karena dia tidak bisa meninggalkan orang tuanya, tidak apa-apa akan tinggalkan dia, nanti dia nyusul, kata dia. Allah Akbar. Pak, ini noise banget. Insya Allah Pak, insya Allah akan diberikan jalan Pak, karena hidayah itu untuk dijemput Pak, bukan untuk ditunggu Pak ya. Iya benar. Karena kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Jujur saya Pak ya, apakah kami ini sebagai umat lain kan, apakah kami boleh membaca itu kisah-kisah Nabi yang Anda itu? Sangat boleh Pak, sangat boleh. Bahkan Pak ya, Al-Quran itu menegaskan hal itu Pak ya. Saya bacakan ya, Al-Quran itu untuk seluruh umat itu. Saya bacakan di dalam Al-Quran insya Allah Pak. Aduh, Bapak bikin sedih Edis loh. Ini Pak Dul mau mualaf pula sekeluarga. Bapak pengen ninggalin Kristen. Edis terguncang ini. Pak Abdul udah selesai mualafnya. Masya Allah. Allah Akbar. Bertambah lagi saudara kita ini. Iya, tolong kalian jangan hujat Edis lah. Ada capek-capek dia lihat live yang malam dapat kolekte, nggak ada yang murtad. Tolonglah jangan hina dia. Tidak Uni, saya sudah masuk ke dia turunin saya karena saya bilang kamu ini adalah penyesat, kamu itu bukan Kristen sejati, kata dia bilang. Saya bilang dia, kalau kamu itu jangan hujat orang, kalau kamu tidak tahu baca Al-Quran dia, saya bilang. Tapi jangan marah-marah sama dia, jangan sampai tahu. Tolong jangan ada yang kasih tahu Edis ini ya. Tolong jangan sampai dikasih tahu ke Edis, jangan typing lah, janganlah. Orang Kristen jangan ngadu ke Edis ya. Kasihan kita ya. Masya Allah. Komentar di bawah nih lucu nih. Amin. Wi Irene Sakti, Uniriva sudah kublokir semua muncul di sini. Tuhan yang membawamu kepadaku, anakku. Anak bunda, udah blokir Mas, ya udah. Tapi nonton, masih setia nonton dulu ya. Anda katanya diblokir, tapi masih nonton di bawah. Udah diblokir. Udah diblokir masih ada. Tuhan yang membawamu kepada bunda. Sadarlah, kalian itu sedang dipermainkan oleh pendeta lah.
Ayolah sadar. Mari kita coba kita belajar dulu kisah-kisah Nabi mereka. Saya saja sama istri semua sama anak-anak saya belajar itu pelan-pelan. Saya tidak terasa air mata saya jatuh, Umi. Benar saya. Saya yang selama ini sudah umur 48 tahun. Saya ini ke mana saya sebenarnya ini? Menuju kemana saya itu sebenarnya? Itu yang saya bingungkan. Gini Pak, kita ini tuh punya pilihan. Kita itu punya hak independensi di diri kita. Saya berhak untuk pintar, berhak untuk bodoh, berhak untuk menyembah siapapun yang mau saya sembah. Tidak boleh diintervensi dan dipaksa karena ini menyalahi aturan undang-undang kita yang model kehidupan sosial kita ini dalam tataran bernegara adalah demokrasi. Iya. Tapi sebagai manusia yang normal, yang membuat kita bisa memilah itu bukan mata, Pak. Iya. Sekali lagi saya ucapkan nih, bukan mata, bukan telinga. Mata bisa ditipu. Itu kenapa ada yang namanya delusi, ilusi optik. Bukan telinga, Pak. Telinga ini bisa menipu, Pak. Kita dengar suara kuntilanak, tahu-tahu binatang yang sedang terkekeh-kekeh. Sering itu terjadi. Bukan kulit, Pak. Tapi apa, Pak, yang bisa membuat kita ini bisa membedakan mana benar, mana salah? Akal. Iya, benar. Hati nurani. Oke, Umi, saya mau cerita lagi, Umi. Begini, Itu Umi. dia. Saya mau cerita, saya ada 9 saudara ya. Adik saya 1 orang sudah ikut paman saya yang 2 bulan lalu. Mereka sudah sadarkan, sudah ikut paman toh. Dia sudah menjadi muslim sekarang. Dan abang saya adik saya juga ada 2 yang menjaga adik saya, yang mengajak adik saya juga itu. Dia sudah lama, sudah 2 tahun lebih kan. Jadi kami itu masih ada 6 saudara lagi. Tidak, kakak saya ada 1 lagi mau diurus itu surat-suratnya itu di sana itu di Kalimantan Selatan itu. Dan kami tinggal 5 saudara lagi yang keras semua. Dia mau dia mau baku parang sama saya kan. Saya bilang dia, kalau kamu baku parang, kau pikirkan anak kamu dulu. Kau pikirkan, kamu jangan seperti itu. Kamu kasih ajaran, kasih kemana? Tidak boleh kita ini lagi diadu sama pendeta, sama yang benci kita. Jangan sampai itu terjadi. Dan saya bilang ke mereka, kalau kamu atau saya yang mati, kau pikirkan, kamu masuk penjara, siapa mau kasih kamu anak makan? Apakah mereka mau kasih anak makan? Toh? Betul toh? Jadi saya bilang ke mereka, kamu kan sudah tahu saya kan pemegang pasar sini. Saya bilang, kalau kamu pukul mau bunuh saya di mana saya? Sini banyak saya banyak di punggung saya, di dekat leher saya banyak bekas tikam toh. Tapi Allah masih menyelamatkan saya toh. Nah, kalau kamu pengen coba sama saya, silakan saja datang toh. Mereka semua WA saya itu toh. Dia bilang sama saya kan. Dia bilang sama saya toh, ini saya ngomongnya lagi bergegar, ini tidak apa-apa saudaraku. Saya lagi merinding saja ini cerita ya toh. Jadi begini toh, saya itu paling tidak suka ditantang biarpun itu saudara saya. Dan saya mau mencari itu yang mengadu domba itu. Dia itu bukan tak lain, itu adalah pendeta saya juga itu. Dia membenci saya karena saya keluar tidak masih tahu dia. Karena kami sudah banyak menyepikan itu dia punya gereja toh. Jadi saya bilang ke mereka, kalau kalian mau ikut saya, kita sama-sama ke Kalimantan Selatan. Ada yang 2 orang WA saya itu, dia bilang, semoga Tuhan memberkati kita ada uang lebih, kita mau juga ikut kamu. Dia bilang, itu saya bilang, kemungkinan saya 2 minggu lagi, saya sudah pastikan saya pasti ke sana toh. Saya mau belajar semua sama ayah angkat saya, orang tua angkat saya di sana, yang mualaf. Wah itu, iya. Doakan sajalah saya amin. Pusing saja ini dengan sekarang ini. Kenapa mereka tidak mau sekali
apa itu, mengerti apa kata saya itu. Saya ini menyampaikan kebenaran apa yang ada di Bible itu. Bible itu sudah benar, tidak ada lagi yang kudustakan. Jangan kalian bilang bahwa Bible itu begini dan ini ada tafsir ini tafsir itu. Kali saya bilang apa tafsirnya yang mana itu? Kamu itu lagi dibuat adu domba sama Paulus itu. Saya sudah tahu semua. Bukalah hati kau, tenang-tenang, saya bilang mereka toh. Jadi begitu cerita saya, sampai mau batu parang kan. Ya, terima kasih. Ya Pak, izin saya melanjutkan izin melanjutkan yang tadi lanjut. Ya sambil sapa Bang Nyu 64. Selamat siang. Ya. Muslim Kristen Bang. Bang Nyu. Waduh, Bang kalau di atas tinggal open mic, ngomong aja Bang mungkin Bang. Oh Muslim, izin disimak dulu aja Bang ya izinnya, mohon maaf. RRD. Bang RRKRR selamat siang. KRR selamat siang. Lanjut Gofur. Oke. Saya tanggapi satu mungkin pertanyaan besar yang Pak Roberto tanyakan barusan ya, tentang kenapa orang ini masih sulit sekali menerima apa yang disampaikan Pak Roberto ya. Karena sebenarnya kalau Islam itu final Pak, Islam Al-Quran, dengan adanya Al-Quran itu final memberitahukan apa-apa yang terjadi ya. Contohnya yang seperti Anda katakan itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Sumum bukmum umyun faum la yarji'un Mbak ya. Ini maknanya adalah ketika mereka itu seperti orang tuli Mbak. Mereka itu seperti orang tuli, walaupun mereka sudah kita sampaikan tentang kebenaran, mereka itu tidak pernah, seakan-akan tidak pernah mendengarkan apa yang kita katakan. Memang sudah tertutup hati mereka Pak, kecuali mereka ingin membukanya kembali. Nah, saya lanjutkan yang tadi Pak, tentang Anda mau belajar di dalam Islam. Boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Boleh nggak belajar boleh nggak belajar Al-Quran? Sangat boleh Pak. Bahkan Al-Quran sendiri menegaskan ya. Saya izin bacakan di surat Al-Qamar ayatnya yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini pertanyaan Mbak. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran itu sudah diturunkan, sudah dimudahkan untuk orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ada nggak orang yang mau mengambil pelajaran, atau ada yang nggak orang yang mau belajar ke Al-Quran? Nah, di sini pertanyaan ini Pak, pertanyaan di dalam Al-Quran ini, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, itu disebutkan bukan hanya sekali Pak ya. Al-Qamar ayat 17 dilanjutkan Al-Qamar ayat 22, sama bunyinya sama ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran ya. 2 kali Pak sudah Pak. Saya tambahkan lagi Pak di sama ayat surat Al-Qamar ayatnya 32 juga mengatakan sama seperti yang apa dikatakan sebelumnya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Terakhir Pak, 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran untuk penegasan siapa orang yang mau mengambil pelajaran, maka akan dimudahkan Al-Quran untuk mereka ya. Ditegaskan di dalam surat Al-Qamar ayatnya ke-40 ya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? 4 kali dinyatakan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk siapa saja yang ingin betul-betul belajar dan betul-betul mengambil pelajaran dari Al-Quran Mbak. Jadi salah atau enggak? Boleh atau enggak belajar Al-Quran? Sangat amat boleh Mbak. Ada apa Satulus? Kenapa ya? Kenapa? Ini Bang, ada juga 2 surah nih Bang, sebenarnya banyak sih. Surah Al-Baqarah 100 ayat 185, surat
Saba ayat 28. Tidak takut sama dia. Itu Al-Quran mengkoordin. Ya, oke. Jangan dia berani di luar. Di sini saja. Saya sudah siap parang ini. Mati pun saya tidak takut. Dia mau ngapain? Udah, sabar Pak, santai aja. Tenang. Tenangkan diri aja, tenangkan diri. Santai aja. Kalau dia mau ketenangkan saya, ke sini. Jangan di luar sana dia teriak-teriak. Di sini kalau dia berani. Masya Allah, perjuangannya mendapatkan kebenarannya beliau. Uni habis ini masuk Uni ya. Saya udah ampun ini udah. Bapak di mana ini? Bapak di mana? Bapak Roberto di mana? Di Kalsel dia bang. Di Kalimantan Selatan. Iya, jauh dari tempat. Coba dekat. Kalau ada teman kita di sana ya aman lah. Ya, mungkin ada teman-teman yang di bawah dari Kalsel mungkin dekat beliau. Satu daerah dengan Yusuf PI itu beliau bang. Sama Ustaz Yusuf ya. Ya, Yusuf PI kan, Ustadz Yusuf kan di Kalsel. Mohon maaf saudara-saudara, tidak apa-apa tadi tidak ada. Iya. Sabar bang. Ujiannya memang berat. Aman. Pak Robert, iya Pak Robert udah saya sampaikan tadi ya Pak Robert, nyimak ya tentang Al-Quran itu boleh nggak di Pak Robert pelajari Al-Quran atau apa yang ada di dalam Islam itu sangat boleh Pak. Ya mungkin cukup sekian Pak, nanti Uni masuk Uni ya. Uni masuk Uni. Uni kayaknya lagi monitor di dua natur kayaknya bang. Oh masih monitor ya oke. Waalaikumsalam. Ini bang, aku tambahin dikit ya bang. Di mana surah yang apa jadi Al-Quran itu ditujukan untuk seluruh umat manusia di masanya Rasulullah sampai hari ini gitu bang ya, di surah Al-Baqarah ayat 185. Saya langsung bacakan di ini aja ya, di terjemahannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi itu petunjuk, jadi tidak terkecuali. Kemudian di surah Saba ayat 28, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Itu dua dalil aja deh, saya kira cukup. Ya itu bang, petunjuknya bahwa Al-Quran itu boleh dipelajari. Ya Uni masuk atau kasih aja Umi Rifa. Umi Rifa kayaknya udah standby lagi. Umi udah standby Umi. Umi udah standby Umi. Umi Rifa sudah monitor Umi? Oh belum. Oh iya, masih ada barang yang Saudara sebentar dulu ya saudaraku, kami mau menyelesaikan urusan keluarga dulu ini. Iya silakan. Oh iya. Silakan. Kalau memang ini saran saya sih lapor polisi aja sih untuk keselamatannya beliau. Enggak, di daerah mana dia? Di Kalsel bang. Kalsel. Di Teman-teman yang Kalsel. Kalsel. Nanti itu di Kami bukan di Kalsel. Kami masih di Papua Nugini, di Papua Nugini. Papua Nugini, kami belum mengakses di Papua Nugini. Kalau di daerah Indonesia itu banyak apologet Muslim yang sudah membentuk jaringan di kabupaten kota. Tidak berani. Dia cuma kasih tahu saya kabar. Dia cuma kasih tahu saja. Dia bilang kalau kamu tidak mau lagi gabung, tidak apa-apa saudaraku. Dia bilang kan, dia tidak apa-apa kata dia. Tapi kamu jangan mengujarkan kebencian di kamu ikut lab itu. Saya tidak ada mengujar kebencian, saya mengatakan kebenaran. Kalau kamu mau debat sama saya, kamu bawa kitab kamu sini. Biar saya tidak pandai itu baca, tidak pandai terlalu membaca, tidak memahami. Tapi saya masih ada satu yang kunci saya, satu itu yang mereka semua tidak bisa jawab sampai sekarang. Sudah hampir 3 bulan mereka tidak mau, tidak bisa menjawab sama saya. Bagaimana saya mau masuk lagi ke gereja? Kau pikirkan itu, kata saya bilang. Betul. Karena kita semestinya bertanggung jawab dengan diri kita masing-masing, Mbak ya. Kami jangan sampai senang sekali sama saudara kami yang di sini ada 11, ada 7 orang Islam itu siap membantu saya walaupun kamu terancam. Tidak apa-apa saudaraku, walaupun kamu masih belum masuk ke agama kami, tidak apa-apa, kami akan tolong kamu kalau misal itu lagi genting, kata dia. Dia sudah mereka siap parang semuanya, sudah siap baku parang, tidak apa-apa. Saya bilang tidak perlu baku parang. Kalau dia memang gentle, kita diskusi saja. Jikalau dia memang ada ajaran kasih, pasti dia tenang.
Kalau dia Insya Allah, ajaran Pak. setan, pasti dia mengamuk, tidak apa-apa. Kalau dia mau ngamuk, saya sudah siap parang ini. Tenang saja. Saya bilang, saya terima kasih sama saudara Muslim itu. Dari situ hati saya sangat terbuka sekali. Yang dibilang mereka Muslim itu begini, teroris apa dari mana itu? Enggak ada, Pak. Dalam ajaran Islam itu tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Bahkan Pak Robert bisa bisa pahami, bisa dicerna ya bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan, Pak. Gini, Pak. Pak Robert itu yang menjadi tameng Pak Robert itu adalah Nabi Muhammad, Nabi kami dan Allah itu sendiri, Pak. Karena apa? Sabda Rasulullah, sabda Nabi kami, sabda Rasul kami itu mengatakan seperti ini, Pak. Janganlah kamu menyakiti orang non muslim yang damai. Ingat, Pak, janganlah kamu menyakiti hati orang non muslim yang damai. Ketika kamu menyakiti orang non muslim yang damai, maka sama saja kamu menyakiti aku, kata Rasulullah. Dan ketika kamu menyakiti aku, maka sama saja kamu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tamengnya Pak Robert di sini adalah Nabi kami dan Allah itu sendiri, Pak. Nggak usah khawatir, Pak. Anda dilindungi 100% oleh Nabi kami dan dilindungi 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan, Pak, kita nggak mungkin semena-mena kepada orang non-muslim yang damai hatinya. Seperti Pak Robert ini kan damai, bertanya, ya kan, mau diskusi dengan baik. Kita nggak akan mungkin berbicara lancang ataupun berbicara kasar kepada Pak Robert. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kami, Pak. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Ini monitor nih. Halo. Oke, lanjut nih. Oh, belum monitor. Baik, saya lanjutkan sebentar ya, izin ya. Oke, menyambung ya. Siap. Kami mau menjawab ini, ada yang DM saya. Palingan kamu siap, Pak. pura saja. Gimana kamu katanya ada baku barang, kata dia bilang, mana kamu berani? Saya tantang dia, yang masih ada di bawah, dia kata lihat saya di bawah, cuman dia tidak mau tapping itu. Oke, saya lihatkan kamu mau baku parang, oke. Ini saya sudah siap ini. Mana kamu kalau kamu berani? Jangan, Pak, bahaya nanti kita di blok ya. Jangan, Pak. Jadi gitu, Pak Robert nanti mungkin akan di DM orang, Pak. Tapi jangan pedulikan orang. Karena orang itu hanya modelnya main belakang, Pak. Nggak akan berani secara langsung. Jadi nggak usah diperhatikan orang-orang DM seperti apapun. Fokus pada diri Pak Robert sendiri, fokus mencari kebenaran yang hakiki. Itu aja, Pak. Jangan pedulikan orang-orang lain. Kalau memang Pak Robert mau belajar, fokus dengan belajarnya aja. Fokus kepada diri sendiri aja, Pak. Gitu, Pak. Mereka tuh tidak malu sama ketua adat kami. Ketua adat kami saja, alhamdulillah kata dia. Pandai nyebut alhamdulillah kata dia. Dia bilang kepada saudara Islam di sini, kamu tidak malu kah? Dia sangat toleransi kepada agama yang sebelah. Kenapa kalian tidak mengikuti contoh kepala adat saya saja dibenci sama mereka? Katanya dia membantu saya. Dia itu hanya penengah saja, saya bilang. Kenapa kalian benci? Kalian kalau kau perlu sama saya saja, jangan kau bawa-bawa kepala adat. Saya bilang dia. Betul. Kemana ajaran kisah kasih kalian semua? Saya bilang kalau kamu memang benar-benar ada kisah ada diajarkan kasih itu kau tunjukkan dengan baik, saudara. Jangan kau Biar anarki. kasih Uni yang kasih paham masalah kasih. Iya, nanti kalau Uni sudah monitor belum? Uni monitor Uni. Halo. Oke. Belum ya. Izin saya lanjutkan sebentar dikit lagi ya, Pak, ya, tentang mengenai tadi siapakah yang dimaksud oleh Yesus sebagai penolong yang lain, ya. Ini sebenarnya ada tertulis, Pak, di dalam di dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita mengenal sosok Tuhan, mengenal Tuhan, siapa sih Tuhan yang benar? Kalau di dalam masanya kalau di umat Bani Israel itu kan mengenal Tuhan dengan diutusnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan lain-lain, nabi-nabi sebelum Nabi Isa, ya, Pak, ya. Sepakat ya bahwa nabi-nabi itu diutus untuk memperkenalkan siapa Tuhan. Nah, ketika Yesus mengatakan
aku akan minta kepada Bapa seorang penolong lain, maka di situ ada seorang penolong yang lain yang dimaksudkan Yesus yang diutus oleh Allah. Uni udah nyimak Uni? Dek. Siap Uni. Lanjut Uni, masuk Uni. Ya, jadi Pak Roberto silakan belajar dulu, buktikan sendiri apa yang memang dianggap benar itu buktikan, dan mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, dimudahkan untuk berada di kebenaran, yang mana kebenaran itu bukan menurut kita masing-masing, tapi menurut ilmu pengetahuan dan menurut rasional manusia dan menurut alam semesta, Pak. Bukan menurut masing-masing kita. Karena kalau kebenaran menurut masing-masing kita itu bukan kebenaran namanya, ya, tapi menurut ilmu pengetahuan. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Saya lebih tertarik ditanya. Ada lagi Pak Robert, mungkin masih balas DM Pak Robert ini. Banyak yang udah DM Uni. Udah banyak yang DM nantang-nantang katanya. Coba dikasih ajaran kasih nih. Jelaskan masalah ajaran kasih ini. Kenapa bentar? Kenapa bentar? Udah banyak yang DM nantang-nantang di belakang katanya. Siapa? Pak Robert ini udah di DM banyak orang nantang-nantang katanya. Nggak usah dipentingin, Pak. Itu hak pribadi sendiri. Ngapain dipedulikan orang lain? Emang orang lain siapa? Nggak berkontribusi buat kehidupan, terus kita pula mementingkan. Nggak usah dipikirkan gitu. Silakan aja buat teman-teman di sini yang mau berdiskusi, silakan. Mau menyanggah silakan. Saya sudah bilang, tema saya hari ini adalah kajian historis, dimana kita langsung secara tajam kita membandingkan apa manfaat Nabi Muhammad dan Yesus buat peradaban. Nabi Muhammad ketika beliau belum lahir dunia di tahun 536 itu, ya, 536 atau 563 itu. Ya, ini dia ya. Yang terjadi 536. Ini adalah bencana iklim terburuk sepanjang sejarah peradaban. Dan Nabi Muhammad lahir di tahun 570-an ya. 570. Perhatikan baik-baik. Bayangkan pada waktu itu gelap gulita, semua iklim dan juga pertanian itu rusak parah. Justru ketika Nabi kita hadir, Arab itu semakin subur. Ya. Dan bahkan mata air pada waktu itu yang mengalir sampai sekarang tidak berhenti-henti. Nah, jadi ada gunanya Nabi Muhammad buat kampung halamannya, bahkan buat peradaban. Nah, pertanyaan saya, Nabi Muhammad SAW bahkan itu adalah orang yang menjadi asbab orang-orang menikmati kekayaan berlebihan, seperti Raja Musa, Raja Afrika sebelum diserang oleh Kristen, di mana beliau pergi haji itu untuk bagi-bagikan emas. Bayangkan loh, ya, Musa Muses, siapa Musa Muses? Mansur Muses. Nah, tapi pertanyaannya, ketika Yesus lahir ke dunia, apa manfaatnya buat peradaban? Apa ajaran Yesus yang merubah peradaban? Kalau Nabi Muhammad sebelum lahir, Nabi Muhammad lahir, Jazirah Arab yang mau diserang sama pasukan bergajah nggak jadi, karena dilindungi Allah. Nah, Yesus lahir di tengah penjajahan. Waktu dia hidup, dia di bawah penjajahan. Dia ke surga katanya. Raja Titus datang nggak lama kemudian, berantakan itu Yerusalem. Justru kampung halaman Yesus itu bisa damai setelah diambil alih oleh pasukan Islam. Nah, makanya pertanyaan krusial pada sore kali ini, pertanyaan yang akan diulang-ulang terus adalah, apakah gunanya Yesus bagi peradaban? Peradaban berasal dari kata adab, ya, sistem kehidupan manusia yang disepakati kebenarannya. Apa manfaatnya? Yesus sendiri manfaatnya apa? Kehadirannya 33 tahun di Yerusalem. Silakan dijawab. Kalau tidak ada, jangan nangis, jangan marah, ngadu sana nama Edis. Edis, tolong Uni Rifa. Apa gunanya Tuhan kita buat peradaban? Ayo, kalau tidak ada ya jangan perlu dibangga-banggain depan kami. Banggakanlah pencapaian dan manfaat. Kok membanggakan Tuhan yang mati depan kami kipiye? Banggakanlah di hadapan kami, pertama adalah manfaat seperti Nabi Muhammad dan pencapaian seperti Nabi Muhammad.
Kalau Yesus apa pencapaian dan manfaatnya? Kalau tidak ada ya jangan bangga-banggain. Ya, waktu Nabi Muhammad lahir, berhala semua dibuang. Waktu Yesus lahir, Yahudi itu gimana kabarnya? Berubah jadi Kristen? Yunda, orang Yunani semua jadi Kristen. Ya, Kristen sih, tapi ya malah memasukkan unsur-unsur paganisme ke Kristen. Ya, ayolah, apa manfaatnya? Katanya membanding-bandingkan. Giliran dibandingkan pakai ilmu nggak mampu. Giliran membangga-banggakan, ye Tuhan kami hebat. Apa kehebatan Tuhanmu? Mati dan bangkit. Itu mah bukan hal yang perlu dibanggakan. Itu bagi kami hal yang perlu bikin malu. Kakak, saya pamit dulu ya. Ya, Istri dulu di kantor. ya Pak Roberto, sehat selalu, semoga. Tidak apa-apa, di sini ada anggota juga sudah tenangkan tadi. Mereka sudah kabur sudah. Tidak apa-apa. Terima kasih semuanya. Selamat siang semuanya ya. Ya, selamat siang Pak Robert. Hati-hati Pak. Sudah Kesehatan, Pak. sudah apa? Kalau saya sudah ada di sana nanti pandai saya kasih info kalian semua. Terima kasih atas pencerahan. Oke, siap-siap, sama-sama. Sama-sama Pak Robert. Waalaikumsalam. Kak Kila, selamat sore. Selamat siang Kak Kila. Kak Kila, selamat siang. Kak Kila, selamat siang. Oke, lanjut nih. Itu materi uni selama seminggu ini kan Kristen salah, buktikan kalau ada yang benar, nggak ada yang bisa buktiin. Kemudian apa gunanya Yesus? Ya itu aja sih, kita bandingkan aja secara historis apa gunanya Yesus bagi peradaban. Kalau nggak ada gunanya ya sepakati aja gitu, nggak usah panjang cerita gitu. Halo, selamat siang Uni. Ya, siang Putra, Gofur ambil alih. Uni cuma minta orang Kristen menjawab gunanya Yesus buat peradaban secara historis ya Dek. Yang pertama. Yang kedua, kalau mereka tidak mampu, mereka suruh bertanya aja. Lanjut ambil alih Gofur. Siap. Ya, Bang Petra, selamat siang. Bang Petra, ini kita mau diskusi dengan baik. Ya, kita mau Anda mau berdiskusi atau mau bertanya saja. Ketika Anda mau berdiskusi, maka jawab dulu apa yang dilakukan Yesus untuk kemajuan peradaban zaman atau untuk peradaban, apa manfaat. Saya menanggapi ini dulu ya. Apa manfaat Yesus? Manfaat Yesus banyak karena dia adalah Tuhan. Nah, sang pencipta. Nah, bukan itu maksudnya, untuk peradaban zaman secara real, secara fakta, secara nyata, untuk peradaban zaman, untuk bangsa Israel ataupun untuk seluruh umat. Di dalam penghakiman kelak dia semua. Nah, kalau Muhammad gimana? Mati total. Jadi mana yang mau Anda jelaskan, itu mana yang mau Anda kalau tunjukkan? Yesus itu bangkit. Yang Anda mau tunjukkan itu mana, Petra? Petra, diam dulu. Petra, kamu di sini itu mau menanggapi apa yang disampaikan Uni. Yang disampaikan Uni adalah apa manfaat Yesus untuk peradaban zaman. Bukan kamu sebut Tuhan menghakimi, itu dongeng, nggak ada faktanya. Tuh, Yesus Tuhan, dongeng. Yesus menghakimi, penghakiman Yesus itu berdasarkan apa yang diberikan kepada Yesus. Yesus bukan menghakimi dari dirinya sendiri, walaupun itu juga tidak bisa digunakan sebagai pedoman kami. Nggak ada yang kalian jawab. Ya, silakan tahu sama tahu. Selamat siang. Selamat siang, tahu sama tahu. TST. Selamat siang TST. Oke, lanjut Uni, mungkin Uni. Ya, tugas Uni gitu aja Dek. Tugas Uni memberi materinya udah ditunjukkan. Kalau Nabi Muhammad jelas. Ya, Uni lupa tadi Muhammad obat kuat. Apalagi ini orang. Tadi disapa diem aja. Sekarang Uni ngomong. Iya, lupa Uni tadi. Apa lupa apa? Anda gini.
tahu sama tahu. Anda mau menerangkan apa manfaat Yesus atau mau bertanya? Ya banyak kali lah. Ya silahkan. Apa saya terangkan sama dia? Fakta realitanya untuk peradaban. Silahkan. Fakta realitanya manfaat atau? Apa saya terangkan sama kau nggak percaya. Terus ngapain kamu naik? Nabi Muhammad itu aja. Terus ngapain kamu naik? Terus ngapain kamu naik? Muhammad sama Yesus. Ngapain kamu naik? Nggak sebanding Muhammadmu itu sama Yesus. Ngapain kamu naik? Jangan bandingkan Yesusmu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad historinya dari mulai, diam dulu, dari lahir sampai wafat itu ada kisahnya. Yesus dari lahir sampai wafat ada nggak kisahnya? Ada nggak? Mana buku yang bisa saya baca untuk bisa tahu dari kehidupan Yesus? Mana buku yang harus saya baca untuk saya tahu kehidupan Yesus dari mulai dia lahir sampai dia terangkat? Mana, ada nggak? Itu tunjukkan ke saya apa bukunya biar saya baca. Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad jelas dari mulai lahir sampai wafat, beliau jelas historinya. Misalnya itu dibuat-buat. Nah, ini nggak bisa nih. Dah turunin aja. Nih nyerocos nggak ada guna ini orang. Bang 025, selamat siang. Nggak ada suara. Kak Isna, selamat siang. Kak Isna, selamat siang. Kak Isna, selamat siang. Kepencet mungkin ini. Bang Greg, aku belum mau di sini. Yang ini belum mau ini. Oke, Bang Jobil, selamat siang. Bang Jobil, selamat siang. Bang Jobil, selamat siang. Oke, kita turunkan ya. Oke ya teman-teman ya, jangan aduh kalian ini gimana sih? Sudah jelas memang emang susah ya. Ketidakpahaman kalian terhadap bahasa Indonesia itu menjerumuskan kalian kepada neraka ya. yang disampaikan apa, kalian naik-naik tiba-tiba kejang-kejang. Yang ditanya, Anda diminta untuk menjelaskan apa manfaat atau apa fungsi atau apa yang diperoleh dari seorang Yesus ini untuk peradaban zaman. Bang Sam, selamat sore. Justru kalian hanya menunjukkan Yesus Tuhan, padahal sama sekali di dalam Bible juga nggak ada dikatakan Yesus Tuhan, ya kan? Apa menghakimi itu juga konteksnya yang ada di dalam Bible. Bahkan penghakiman Yesus itu bukan dari kehendaknya sendiri. Ya silahkan Bang Anjasmara, selamat siang. Selamat siang. Oh ya, Yesus digantung Tuhan, keren deh. Oke, ada lagi silahkan. Teman gini loh, ini bukan tema penghujatan. Ini tuh gara-gara teman-teman Kristen tuh banyak banget yang membangga-banggakan Yesus dan merendahkan Nabi Muhammad. Ya Tuhan kamu mati bangkit, Tuhan Nabi kamu. Ya udah, aku membandingkannya dari sisi ilmu pengetahuan. Nah, kalau kalian kan membanggakan Tuhan kalian yang mati. Kalau aku cuman pengen membanggakan Nabi Muhammad dari manfaat dan pencapaian. Nah, jadi mari kita bahas siapa yang perlu diikuti dari. Aduh, nggak ada ikut masuk ke situ tuh. Ya, siapa yang layak dipuji karena hasil pencapaian dan manfaatnya, begitu, terkhususnya untuk peradaban. Begitu loh, bukan menghina ini.
ini menjawab tuduhan-tuduhan teman-teman Kristen begitu. Tapi kalau memang nggak ada manfaatnya, mungkin mereka merasa terhina ya, ini ya, karena memang nggak ada gitu mungkin ya. Ya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Tuhan nggak bermanfaat buat di dunia itu kan nggak masalah, Dek. Yang penting kan iya selamat, juga ya. ditebus, Dek. Silakan. Jangan melebar ya, kita punya tema teman-teman ya, kita punya tema. Jadi nanti kita bahas satu-satu. Kalau kita mau loncat ke tema lain pun nanti kita selesaikan dulu yang udah ada. Enggak ada lagi nih. Teman-teman yang muslim di bawah dibantu tap-tap layar ya, dibantu tap-tap layar. Kalau yang punya koin satu aja koin untuk love orange-nya diisi ya teman-teman ya, love orange-nya minta tolong diisi agar formalnya makin kuat, sambil minta tolong dibantu follow akun-akun yang di atas teman-teman, terutama Bang Akal Sehat nih belum bisa open cam, makanya segera mungkin biar bisa open cam dibantu follow teman-teman. Ini hanya kejang di bawah tapi nggak ada yang berani naik untuk menjawab pertanyaan kira-kira, atau memang pertanyaan itu nggak ada jawabannya atau seperti apa. Harusnya kalian kalau kalian itu memang mengaku sebagai apologet Kristen, harusnya Anda dengan tegas menjawab apa yang dipertanyakan, atau menjawab atau minimalnya menanggapi apa yang disampaikan. Kalau memang kalian itu benar-benar berapologet. Dan nama Ya. akunnya Iva Mia, dia bilang negara-negara Islam banyak yang tertinggal. Negara Islam yang mana, Bu? Burundi kah? Asal kamu tahu ya kakak, para investor kaya itu ya, mereka itu sedang berlomba-lomba kak, pergi ke Qatar kak. Dan kamu tahu nggak mata uang tertinggi di dunia itu mata uang apa kak? Mata uang apa kak? Iya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 mata uang mana kak? Hah? Negara mana yang kakak bilang tertinggal? Negara yang dihancurkan sama si Amerika yang kaya karena menjual senjata kak? Atau negara yang sekarang banyak zombinya di situ? Yang mana di situ mayoritasnya adalah anak-anak Tuhan yang hidup? Kok pound sterling yang tinggi? Nggak tahu dia. Pound sterling katanya tertinggi. Kata dia pound sterling tertinggi. Aduh, kalian belajar dulu lah mata uang tertinggi itu. Oh my god, mata uang tertinggi itu mata uang mana? Wah, pound sterling. Ih, nggak malu, nggak belajar. Techno skill, kita nggak bicara Nabi Isa, kita bicara tentang Yesus, Tuhannya orang Kristen. Kok bilang Nabi Isa? Kok ya? Mata uang yang paling tinggi di dunia nomor 1, nomor 2, nomor 3 adalah mata uang euro katanya kak. Euro katanya. Belajar lagi lah kalian, waduh. Nomor 1 Makanya itu hidup jadi itu jangan cuman hidup di tempurung gitu loh, belajar lagi, keluar lah, lihat dunia luar gitu loh. Dinar, mata uang Kuwait, dinar. Rial Oman. Kalian Yordania, mata uang Yordan. Nomor 5 pound sterling. Aku dibisiki sama Roh Kudus. Daripada kejang di bawah, lebih baik Satu kalian dinar naik. Kuwait sama dengan 3,5 dolar US. Bener ya? 3,25. Tuh, 1 dinar Kuwait sama dengan 3,25. Produknya apa? Itu produknya ada yang tanya produknya apa itu loh. Aduh. Kok nanya produknya apa? Kita ngomongin mata uang kok sampai produk. Kalian urutan nomor 5 iya, ini agak melenceng emang. Iya, negara hari ini Islam 3,26 katanya. Hari ini 3,26 dolar Amerika katanya Uni. Setara 3,26 kursnya. Ya, yang sekarang itu di Inggris, gedung-gedung tertinggi di Inggris yang beli siapa? Orang Kristen. Justru gereja yang kejual.
Dibeli Kayaknya sama Bang Abdul itu lagi Islam. euforia, Bun. Islam. Lagi kumpul sama keluarganya dia. Siapa bang? Bang Pak Dul. Pak Dul. Suruh Pak Dul naik. Pak Dul udah mundur dari Masya keluarga Allah. lo, Mas. Kamu dari keluarga lo, Mas. Iya, alhamdulillah. Kayaknya lagi kumpul-kumpul Kemarin dia. dia nangis Habis di Komor bikin kan. story. Kemarin dia di Komor kan. Iya. Iya betul. Dia naik lagi Uni sebelum tadi naik lagi dia. Iya semalam naik lagi nih sekitar jam setengah 10 itu beliau naik. Alhamdulillah saya sudah sampai Surabaya. Di Surabaya saya disambut dengan meriah katanya. Nih, aku dapat bisikan lagi nih dari Roh Kudus nih. Salah satu perusahaan telekomunikasi di Spanyol namanya Mobistar ya. Dibeli sama orang Arab. Padahal Spanyol itu yang masuk ke Indonesia untuk bawa gospel ya Uni ya. Iya. Gimana coba? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya untuk peradaban dunia ini ya? Apa manfaat Yesus untuk peradaban dunia ini? Makin lama makin ini kehilangan perpuluhan. Nah, negara Kristen itu yang paling terkenal tuh Burundi, Afrika. Kenapa ya Burundi Enggak, itu? Uni. Saya Burundi baca itu- statistiknya. Saya baca statistik pertumbuhan Oten dengan Islam itu justru di Eropa, di Afrika yang tergolong SDM-nya rendah itu di sana meningkat, tapi di negara-negara yang SDM-nya tinggi itu yang Oten itu menurun nih. Nah ini kan menggambarkan bahwa Oten itu hanya diterima oleh orang-orang yang SDM-nya rendah. Nah macam Oten-Oten di bawah nih yang panas-panas nih SDM rendah. Burundi. Coba teman-teman cek ya ke Google ya. Siapa Tapi negaranya Burundi itu gitu. ini deh, Ah. Gofur dan teman-teman lain, memang negara Kristen ini kaya-kaya. Tapi kayanya karena jual senjata, Dek. Nggak deh. Amerika, agama kasih jual senjata biar kaya. Prancis, nomor 1 ya Prancis. Prancis nomor 1. Nomor 1 Amerika, nomor 2 Prancis, nomor 3 Inggris, nomor 4 Rusia, Jerman. Negara anak Tuhan kaya karena jual senjata. Katanya ajaran kasih. Nah, giliran negara Arab jual minyak, kalian bilang kami nggak ada apa-apanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin di follow Oke, follow ya. teman-teman, Di follow sambil- ya. Oke, lanjut Bang Greg. Mel, ada 2 keluarga nih calon mualaf, tadi satu keluarga tuh Mel sudah mualaf. Kejang-kejang Oten di bawah. Jangan kasih tahu Edis ya. Jangan kasih tahu Edis ya. Masya Allah, ya Ada Allah. Padul nih, Padul naik, Padul naik. Ini Lanjut. naik Padul naik. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padul, masya Allah. Silakan naik Pak, diterima. Ya, jadi Islam itu jadi Islam. Kami beli. Kalian yang kerja. Kami bayar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah resmi jadi mualaf. Masya Allah Pak. Alhamdulillah. Ya Allah. Teman-teman bantu dong follow akunnya Pak. Allah Biar bisa Akbar, dipakai. Allah Akbar, Allah Akbar. Alhamdulillah banget. Alhamdulillah Berkat doa jenengan semua aku sukses. Ini jadi Sukses, anak Bang, lancar baru ya. lagi. Katanya Masya jadi Allah. anak baru lagi gitu. Betul, Iya. Insya Allah. Bayi yang baru lahir. Nah, tapi momen yang bahagia, momen yang lucu itu ceritanya itu lucu Bun. Gimana ceritain? Pertama kali aku dipanggil anak menantu kan. Bapak ayo musola udah ditunggu. Yo masuk. Nah, aku masuk.
orang-orang habis Jumatan nggak pulang kan, duduk keliling, aku masuk, salam-salaman, udah aku nggak sadar kalau sepatu aku itu masih tak pakai gitu. Nah orang-orang itu masih diem kebiasaan aja. di gereja Pak ya, kebiasaan ke gereja ya. Mungkin kan negor itu nggak enak, akhirnya aku duduk, yang nggak sadar juga aku sepatu itu masih tak pakai, duduk. Nah, Pak Kiai bilangnya kayak gini, udah duduk, nah tak ceritain kayak gini, kamu masuk Islam nggak ada paksaan, enggak, alhamdulillah ceritain ya. Yesus pun kalau beribadah katanya, kata Pak Ustadz, lepas kasut kakimu itu kan. Duh, aku megang sepatu, duh anjir, sepatuku masih tak pakai gitu. Aku bilangnya anjir gitu, nggak sadar kebiasaan kan. Waduh, malunya. Nah, udah. Tapi halus juga negurnya ya, halus negurnya. Halus negurnya. Tapi orang-orang itu mungkin tahu, tapi kan negur itu nggak enak. Waduh, malunya aku pertama kali masuk masjid sepatu tak pakai itu. Nah udah itu cerita-cerita mulai apa ya, syahadat ya. Oh udah syahadat. Anak aku kan dari rumah kan ngomong, Bapak bawa anduk sama tisu lah buat apa ya ntar tahu sendiri kan. Masa buat bawa anduk mau dimandiin, kan nggak dibaptis kan, enggak pakai bawa anduk sama taunya ya banjir air mata gitu kan. Wis, Masya Allah. Pastilah itu. Nah banjir air mata, ini yang disuruh anak itu bawa tisu ya, ternyata memang nah Ternyata banjir air mata. Habis syahadat itu kan salam-salaman, peluk-pelukan gitu kan. Aku yang nggak sadar juga meluk istri orang, aku ditegur. Tuh. Terus. Kebiasaan di Kristen ini, kebiasaan di Kristen ini, kebiasaan. Nggak boleh, Bapak. Kalau di Islam nggak boleh. Yang mana aku tahu kan ya. Iya, nggak apa-apa. Kan aku meluk istri orang, ya istri orang itu Respect apa ini ya Pak ya, refleks ya. Sama gitu. Refleks Pak ya. Bukan mau jangan meluk orang lain. Ya kamu nggak bilang sih, aku nggak tahu lah. Ya, maklum sepuranya gitu, sepurone Pak ya. Sepurone. Nah. Aduh, ini momen-momen bahagia, momen-momen lucu itu. Ya jadi pelajaran aku. Oh, ternyata Islam kayak gini juga ya. Megang istri orang aja nggak boleh. Berarti ada petunjuk udah itu kan. Ada adabnya Pak. Ya mungkin ada petunjuknya dari aku masuk masjid, aku meluk istri orang nggak boleh, itu mungkin petunjuknya udah kasih tahu dari Tuhannya gitu mungkin. Betul. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini, terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.